Kids, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini, Tante ajak anak-anak untuk membaca firman Tuhan. Yuk disiapkan Alkitabnya dan Book of Power-nya. Yuk kita baca dalam Mazmur 16 ayat 9 sampai 11. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amsal 7 ayat 6 sampai 23. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu, berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia, seperti lembu yang dibawa ke penjagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Nah, anak-anak, dari bacaan di atas tadi merupakan contoh dari perempuan yang tidak baik, perempuan yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tante tanya, apakah hal itu baik anak-anak? Tentu saja tidak, karena hal itu membuat Tuhan sedih dan Tuhan tidak senang. Perempuan yang tidak baik itu mengingatkan kita untuk tetap menjaga hidup kita dengan firman Tuhan, agar kita dapat menjadi anak yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa sih Tante kita menyenangkan hati Tuhan itu? Yang pertama, kita harus selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti pagi ini, anak-anak membaca firman Tuhan dan mengisi Book of Power. Yang kedua adalah dengan anak-anak selalu berdoa. Nah, kita jangan hanya berdoa saat mau makan, tapi kita juga harus selalu berdoa setiap pagi, siang, sore, malam. Dan kita juga harus mendoakan keluarga kita, teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah dengan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Nah, saat puji-pujian sekolah minggu ini, Tuhan tuh akan lebih senang jika anak-anak itu melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan menggunakan gerakan, menyanyi dengan penuh semangat, dengan sukacita. Itu Tuhan akan jauh lebih senang. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, anak-anak juga harus menyiapkan hati dan pikiran agar kita dapat memetik setiap kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, selamat menjalani aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.